Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah akhirnya datang minum. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Yayasan Akbar Hafiz Bapak Dr. Andes Haji Tuna MPD, yang terhormat Bapak Komarudin SPDI, Kepala SMK Industri Nasional 1 ya. Yang terhormat juga para dewan guru beserta para wakil kepala sekolah. Yang terhormat ya teman-teman saya, rekan-rekan saya di OSIS. Lagi hari pertama datang nggak? Enggak, berarti saya perkenalan dulu biar kita makin tambah sayang. Iya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, panggilannya Hamid. Ya, di sini saya sebagai pembina OSIS kalau jabatan di Dewan Guru. Jadi sebagai ngajar juga, sebagai pembina OSIS juga. Ya gitu ya. Ini rekan-rekan OSIS. Ini malah alumninya tahun ini. Kak Husen ini alumni. Kak Yordan baru sekarang naik kelas 3 bareng Kak Sofyan. Kanden juga, Karyono anak bawang paling muda. Ya, kalau sekarang kalian lebih muda lagi. Insya Allah muka saya nggak kalah muda. Ya, saya lahir di Bekasi tanggal 10 Februari 97. Ya, kamu tahun 2000 berapa? Kamu tahun 2000-an ya? 2002, 2003 ya? 2000 apa? 2004. Tahun 2000 berapa kamu? Rata-rata? 2005? Iya. Saya udah kemana ya? Kamu baru lahir. Ya. Nggak ngerasa saya udah tua juga ya. Ya, tahun 97 lulusan kalau aliyah MAN 2 Cibening. Lulusannya situ dapat setahun, dapat lulus langsung masuk ke MTS 1. Dulu saya lulusan MTS 1 juga, langsung lulus SMA aliyah ngajar MTS 1. Dari MTS 1 ada lulusan MTS 1? Enggak ada. Ya, baru habis dari situ dapat setahun 3 bulan diajak sama Pak Hendra almarhum. Pak Hendra itu kepala sekolah sebelum Pak Komar. Nah, itu diajak sini sama kakak saya Mr. Zen. Mungkin kalau kamu ada ikut juga kemarin wakak kurikulum. Ya, itu. Karena tentang OSIS, saya kebetulan langsung berkecimpung karena alhamdulillah pengalaman juga waktu aliyahnya OSIS. Ya gitu, waktu aliyahnya juga OSIS, alhamdulillah ketua juga. Jadi pembina lagi, bertahun-tahun berkecimpung di organisasi, rasanya ngap juga. Belum sambil kuliah juga. Jadi kalau kamu nanti sekolah nih, ya maksimalin. Alhamdulillah yang dirasain selama jadi organisasi banyak manfaatnya. Justru dari sekian banyak ilmu yang pernah saya pelajarin, yang paling sering kepake organisasi. Itu ilmu praktis. Dan ilmu itu nggak bisa didapat kalau kita cuma materi. Tanyain aja teman-teman di sini. Itu harus terjun langsung. Kita ngertiin, kalau anaknya kayak Kanden gimana ngaturnya? Kalau kayak Kak Sofyan kayak gimana ngaturnya? Kak Sofyan mah nggak mau megangnya kamera terus pokoknya. Udah Kang, saya mah kamera. Susah itu. Udah kayak megangin doang. Itu misalnya kayak Yordan. Kalau acara, udah Kang, saya mah bagian belakang aja. Tukang son aja terus setiap acara. Itu gitu. Itu jadi ada pengalaman tersendiri gitu ya, yang nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Kan Dan misal hobi jadi ketua, jadi pemimpin upacara, pengennya gitu terus. Jadi atau enggak MC, gitu. Ya udah jadi bekas setiap acara saya MC Kang, udah main maju aja gitu. Jadi Karyono nih belum kelihatan nih, ya gitu. Saya mau bagian seksi, repot aja Kang. Gitu, gitu ya Karyono ya, beberes, rapi-rapi, siap-siap. Ya, nggak usah tegang dong mukanya. Biasa aja, gitu. Nah, kalau di sekolah mungkin kita kenalnya OSIS ya. OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah, singkatannya tuh, jadinya OSIS. Nah, pada tahun 2017 itu saya sama Mr. Zen masuk sini, dan pertama awal yang jadi pembina OSIS itu Mr. Zen. Dan itu untuk SMK kita Industri Nasional 1 itu dikasih nama akhirnya. Kita bikin nama sendiri dengan singkatannya Ostrinas.
OSIS SMK Industri Nasional 1. Nah itu angkatan siapa? Angkatannya Kak Fadil. Kak Fadil itu 1 tahun di atas Kak Husen. Ketua OSIS ini yang pegang kamera ini Kak Husen nih, yang pakai wear pack beda ya. Nah itu. Nah jadi singkatannya organisasi atau OSIS SMK Industri Nasional. Itu diambil dari Ostrinas. Makanya kita nyebutnya kalau di SMK Industri Nasional 1 terkenal Ostrinas. Mungkin kalau kamu penasaran, ada nggak? Cari aja di internet Ostrinas. Yang keluar pasti OSIS ini. Fotonya, foto-foto mereka semua tuh kegiatannya. Ini ketuanya Arya, mungkin udah kenal. Yang baju putih jurusan farmasi, ini ketua sekarang Arya Mahendra, Muhammad Arya Mahendra. Nah, terus tahun sebelumnya KH Sofyan wakilnya, wakil ketua OSIS Kak Sofyan. Nah, gitu. Cuma kemarin pas pemilihan pemimpinan kalah sama Kak Arya, duitnya kurang kenceng. Ya, tim suksesnya kurang banyak. Walaupun selisihnya beda sedikit. Kak Husen ini soal panitia, tanyain aja. Selisihnya beda sedikit, 3 apa 5 orang ya? 5 orang selisihnya. Beda sedikit. Nah, bisa di next ya? Oke, Kak Yordan, operator. Nah ini logonya. Jadi kalau OSIS, nah ini kan OSIS lama nih. Ya, bukan OSIS lama sih. Ini yang dari nasional, yang dari, coba diri deh. Nah ini logo OSIS yang sering dipakai sama teman-teman. Nah nanti kita kasih badge lagi, badge-nya kayak gini yang dipakai sama Kak Husen. Nah jadi kalau yang sablonan ditutup, kalau yang bordiran itu dicabut aja, diganti pakai. Nanti dapat dari SKP. Jadi kita logo OSIS-nya, badge-nya aja kita pakai yang logo ini. Nah ini sekilas OS, organisasi siswa, jurusan apa nih? Jurusan farmasi. Gambarnya orai. Orai kobra. Orai karut. Ya ini jurusan, ini sebenarnya mirip apa ya? Mirip atom ya, tapi bukan. Ini kita anggap TKJ, jaringan, melambangkan daripada jurusan TKJ. Dan ini biasa mesin, tahulah anak-anak TSM ya, yang main sama oli mulu. Tapi nggak hitam ya, bersih. Ya, di next aja, biar cepat. Ada apa di OSIS? Sebenarnya penting OSIS itu, sangat penting. Mungkin kalau waktu SMP ada orangnya. Nah ini waktu dulu ya, sekarang kamu lagi MPLS, nih orangnya Kak Yordan. Lagi MPLS juga. Siapa lagi? Kamir. Nih orangnya yang tukang foto. No. Kak Sofyan. Ada lagi enggak? Siapa? Anak farmasi enggak kelihatan, Ebi sendiri. Ya. Jadi OSIS itu formasinya penting dalam sekolah karena kegiatan yang ada di sekolah di backupnya sama anak-anak OSIS. OSIS itu bukan hanya pengurus. Semua siswa dan siswi yang masuk ke sekolah dari semenjak SMP masuk ke SMP otomatis dia jadi anggota OSIS. Nah beberapa orang yang dipilih yang kita sebut ketua OSIS itu disebutnya pengurus. Nanti ketua OSIS ke Arya milih lagi tuh teman-temannya buat ngurus OSIS. Ada divisi kerohanian, rohis, ya. Ada divisi bela negara yang kaitannya kepramukaan sama paskibra. Terus ada lagi divisi minat dan bakat yang kaitannya sama eskrul. Ada lagi divisi apa lagi? Ya, komunikasi informasi, ya itu bagiannya dokumentasi. Ya nanti belajarnya bikin share-sharean, harusnya kayak gitu. Nanti alurnya ke situ. Nah itu OSIS. Nah ini waktu MPLS ini tahunan siapa ini ya? Bukan, ini tahunannya Kak Yordan ya. Tahunannya Kak Yordan, ini waktu pembukaannya. Ini Kajul, kalau kamu pengen lihat orangnya ada di kantor sekarang. Bareng sama Kak Mansur. Ya ini lagi pembukaannya. Ini wakil ketua OSIS-nya Kak Teddy waktu tahun 2000, dia 2000 berapa? 17-18 ya? 17-18. Nah itu OSIS tuh. Nanti banyak kegiatannya. Jadi segala bentuk kegiatan dari eskul itu semuanya di bawah naungan OSIS. Nah kayak gitu. Nah Kak Arya sebagai ketua itu bertanggung jawab semuanya. Nah kayak saya kalau ada apa-apa, misalnya sekarang nih MPLS, ya tolong pilihin orang, sehari 5 orang buat jadi panitia. Pokoknya diatur aja sebagus mungkin. Kadang-kadang yang lain, Pak saya juga pengen ikut, atur aja udah. Mau 6 orang, 7 orang gitu ya. Cuma kadang-kadang berat dikonsumsi, makanya doyan benar. Iya, di next Kak Yordan.
Nah, ini kegiatannya kita paling pertama. Kegiatan saya yang paling pertama yang dinaungi OSIS itu MPLS. MPLS masih ada. Nah, ini yang jadi TU. Nanti kamu kalau bayaran atau berkaitan dengan surat menyurat atau berkaitan dengan berkas, ini ke Kamansur. Sekarang udah diangkat jadi TU. Alumni 2 tahun yang lalu. Nah, Kajol yang pakai jaket merah. Nah, yang tadi nih ya, ini dari pas bagian MPLS-nya mau pengibaran 2 tahun yang lalu gitu. Mungkin masih ingatnya apa? Karena dulu konbloknya belum penuh. Tahu konblok ya? Yang kotak-kotak di lapangan dulu belum penuh. Jadi malam-malam saya begadang loh sama teman-teman OSIS. Masangin konblok dulu buat besok pagi. Jadi pas pengibaran itu ngelengsang-lengsong. Karena belum rata jalannya. Iya. Itu pas angkat tegap. Ini lagi pengenalan juga. Ada siapa ya? Adun, ada Kanurusen, ada kayaknya orangnya di luar deh. Adun nggak ada ya? Ya kayak gitu. Di next, ini MPLS nih, biar tahu kamu kegiatan. Sebenarnya MPLS itu rame harusnya di luar. Kita banyak kegiatan terus sedikit materi. Lanjut ke Yordan. Ini KPHO. KPHO tahun berapa Kak Jul? Tahun 2018. Kak Husen baru di MPLS di sini. Kak Husen ini baru KPHO. Tuh Kak Rizky Prayoga, ada teman-temannya deh seangkatan. Ini KPHO. KPHO itu kamu kan sekarang MPLS. Harusnya habis MPLS ada kegiatan yang nginep. Nah itu namanya KPHO. Nah waktu itu kita masih ngadain di luar. Insya Allah tahun ini juga di luar. Jadi OSIS yang masih mau ikut, mau diajak, rajin-rajin lah. Saya ngajak yang rajin doang pokoknya. Yang gak rajin buang aja gitu ya. Dan ini LDKS. Ini kita tempatnya di Cibubur. Jadi salah satu kegiatannya habis MPLS, KPHO ada juga LDKS. Kalau LDKS itu nanti misalnya kamu ikut pemilihan OSIS, kepilih jadi pengurus. Nah, latihan dulu, latihan sidang. Ya, kemarin Kak Arya tuh udah belajar nyidang, tanggung jawab sama nanti laporan anggaran tahunannya berapa. Kayak gitu. Jangan sampai nyisa ya anggaran, habisin aja. Ya, ini LDKS, ini Mr. Zen. Waktu pembina OSISnya waktu masih pada saat itu ya. Di next. Nah, ini sekolah dulu ya. Ini tuh kamu udah ngeliat bengkelnya? Anak TSM ada? Anak TSM ada? Oh, ini apa? Sesi 2. Nah, nanti kalau tahu ya dulu ini depan nih. Nah, bengkelnya ini dulu kalau dibuka rolling door-nya kebukanya ke depan mau rubuh, bukan ke samping. Ya, lihat masih pada tanah. Nah, ini salah satu dulu ya kegiatannya kita masih apel pembukaan. Jadi yang benderanya aja bukan di sini, masih di depan gedung SD. Depan gedung SD, makanya upacara ya kayak gini deh kondisinya. Jadi lumayan bersyukur sekarang udah lebih nyaman gitu ya. Belum ada pagar besi, masih lumayan asri deh pada saat itu. Walaupun kalau hujan lumayan mendem motor. Hati-hati kalau nunjang pasti jatuh. Kayak gitu. Terus ada ini masih LDKS, ada Kak Bagus. Kamu kalau sampai sore, Kak Bagus suka kesini sore-sore. Ada siapa lagi? Oh iya Kak Daus. Ya, ada orang Korea. Orang Korea. Ini masih LKS, ini upacara. Jadi kalau upacara hari Senin misalnya jangan dipikirin ya, oh upacara mah udah urusan orang. Enggak, itu ada yang ngurusin. Ada yang siap capek-capean buat setiap hari Senin bikin upacara. Makanya kenapa kita kalau upacara rapi dong gitu kan. Ada yang ngegas banget tuh biasanya. Siswa-siswi ada aja tuh yang ngegas, marah-marah. Karena apa? Upacara itu bukan cuma sekedar apa? Simbolis gitu upacara. Tapi ada orang yang memang capek mempersiapkan itu semua. Milihin orang itu susah. Yang mau disuruh maju ke depan walaupun sekedar cuma baca doa, padahal pakai teks. Baca doa udah paling terakhir lagi. Belum jadi pemimpin. Itu gak gampang ya Kanden ya. Lah awal-awalnya panas dingin, udah kayak mau nembak cewek. Mikirnya matang dulu, wah baru jadi enggak. Mau enggak dibayar, capek iya. Ngapalin kalau salah malu. Nah itu. Makanya upacara ya walaupun saat ini kita belum bisa upacara lagi, insya Allah hari Kamis ada apel penutupan karya. Nanti tolong disiapin, iya. Dilanjut ke Yordan. Ini Maulid.
Nah, ke Mansur lagi. Ya, dulu maulidnya masih kayak gini ya, masih ya kurang rapi deh. Masih ini masih di depan gedung SMK di situ. Masih tahun 2017 2018. Ini maulidnya ini beda tahun. Ini Isra Miraj. Ini bukan. Arya belum masuk. Husain kelas 11. Husain kelas 1. Husain kelas 1 ini. Maulid ada lagi. Apa lagi? Next. Ini latihan paskibra sama tadarus. Latihan paskibra ini buat pembukaan. Apa ini ya? Demo school. Buat demo school ini tadarus. Jadi setiap hari kita ada tadarus pagi. Tadarus pagi itu di rolling gantian. Kalau kemarin sempat gantian setiap angkatan ya. Kelas 10 per jurusan ya. Per kelas ya. Per kelas terus OSIS terus kayak gitu. Yang mimpin itu dari siswa. Kayak gitu. Nah itu tadarus di depan kelas. Jadi kita setiap hari ada tadarusnya. Soalnya kemarin sempat ada yang nanya, "Kak, ada MTQ atau apa gitu?" Lupa. Kita ada tadarus Bu setiap pagi. Kita bukan pondok pesantren, mau ngaji mah pondok aja. Ya, tapi kita ada kegiatannya. Ya, next. Nah, ini tahunan kalau ini. Tahun kemarin kita nggak ikut ya. Ya, 2 tahun sebelumnya ini ada gerak jalan. Orangnya masih bisa dikenalin lah. Ada Kak Sofyan, Kak Mansur, Aji, Kak Raufan Alamsyah, orangnya ada mau sidang. Siapa ini? Roni, Kak Roni. Jadi kayak gitu. Biasa orang-orang narsis semua dah OSIS mah. Fotonya paling banyak. Enggak ada, Kak Husain tim belakang mulu. Ya. Terus ini tahunan kalau itu dari kecamatan. Next. Ini kepramukaan. Ini yang perlu didongkrak lagi nih teman-teman. Mungkin yang punya semangat pramukanya gitu ya. Bisa gabung sama Kanden di Prakanas. Kayak gitu. Sama Kak Sofyan tuh. Sama Kak Arya, dia bisa kalau buat pramuka luar biasa dah, mati-matian. Jadi ini dulu masih sedikit banget, siswanya masih sedikit, masih kurang bagus dah, belum pernah ikut lomba. Berapa tahun kita sempat vakum, tapi tahun kemarin sempat ikut lagi. Pramuka nanti ada banyak lagi tuh, ada kemah bakti, ada saka juga ya. Apalagi yang berbau-bau kemah dah, pramuka semua itu banyak banget. Kalau kemarin Kak Sofyan sempat juga ikut kemana Kencana, terus yang OSIS yang ke Bandung. Dulu perwakilan dari kecamatan saya itu berapa orang? Iya, di Jawa Barat itu dikirimnya cuma 1, lumayan soalnya ngongkosin. Jadi fotonya nggak ada, dokumentasinya sayang. Next, Kak Yordan. Nah, ini MPLS tahun, ini siapa ya? Oh, angkatannya Yordan ya? Ya, anak Kak Yordan. Ya, ini MPLS-nya dulu. Ini mau KPHO, bawa tongkat soalnya. Bawa tongkat. Ingat, pokoknya bawa tongkat KPHO. Ya, jadi siap-siap dia mau tempur. Terjun ke Battle Royale kalau kata Pak Irfan. Karena malamnya kita keliling. Ya, next. Nah, ini kegiatan apel pramuka. Ada abang. Kak Apni, nih ceweknya Kak Husain kalau pengen tahu. Ya ada Kak Ogit dan teman-teman. Nanti kamu nggak asing deh ngelihat muka-muka orang ini gitu ya. Karena emang tim ajak-ijik di sekolahan mah. Nggak jelas emang kayak cuma mundar-mandir aja tiap hari. Kayak gitu. Ini kegiatan pramuka. Terus next. Nah, ini apa 17 Agustus lomba 18 sih sebenarnya, kita nggak pernah 17, 18 19 Agustus. Ini kalau kamu penasaran orangnya ini guru. Jadi di sini tuh uniknya gitu. Biasanya kan kalau di sekolah itu guru sama murid itu apa ya? Space-nya jaraknya rada jauh deh. Buat bercandanya aneh ya. Kamu bisa rasain deh nanti kalau udah masuk sekolah sini terus kamu main ke sekolah lain. Itu aneh. Makanya di sini muridnya songong-songong, rasanya pengen gaplokin mulu gitu. Datang tiap hari, kau misalnya mau ngerokok mulu tiap hari. Enggak ya? Oh enggak, kasihan. Masih jatuh. Ya kayak gitu. Jadi di sini ya udah kita kayak kekeluargaan. Itu bedanya. Nanti kamu kalau udah sekolah ngerasain, mungkin kamu saat ini pura-pura jaim nih, masih diem-diem kan gitu. Jaga image gitu. Pura-pura jadi anak baik. Belum tentu pas sekolah nanti.
Saya jadi anak barbarian, anak basis. Tiap hari keliling, mana? Bawah. Ya. Hadang terus. Nah ini waktu 18, ini Pak Wahid. Ini kaprok. Waktu itu sebelum Pak Irfan yang tadi. Nah kaprok TSM itu tadi Pak Irfan. Kepala jurusan TSM. Nah ini kaproknya Pak Diego. Sekarang diganti sama Pak Irfan. Ini dulu orang-orang, ya orang gak jelas dah. Sering sama-sama meramaikan. Kayak gitu. Di next Kak Yordan. Ini rekor muri tari Gemu Famire. Ini diajak lomba sama Koramil. Bukan lomba sih. Pemecahan rekor muri waktu itu di Gemu Famire ya. Apa sih? Nari apa? Nari apa waktu itu? Lagi Gemu Famire. Namanya Famire ya? Iya. Nah ini saya yang motoin. Jadinya saya nggak ada. Saya selalu tersisihkan di sini. Rugi. Ini Kak Fadil ketua OSIS-nya. Waktu 2017-18. Ya 17-18. Ini Kak Sofian. Orangnya itu aja deh. Nggak jauh gitu. Ya memang nggak bisa semuanya kita ajak gitu. Karena kalau anggota kita ajak semua nggak mungkin sekolah kita ajak. Walaupun kadang kalau kegiatan kayak gini mah kita ajak. Kayak gitu. Ini biasanya yang dulunya masih aktif kita ajakin terus biar aktif. Jadi sampai akhir tahun pun dia masih ada cerita gitu. Padahal udah kelas. Kadang besok mau UN, ayo aja masih. Mau abis UN kan kalau biasanya kamu di sekolah coret-coretan gak pernah dimodalin ya. Nah ini bedanya kalau kita di SMK coret-coret casual tanyain. Kita sewain drone. Yang penting satu, kamu jangan tawuran. Saya kurung di sini, kamu coret-coretan kita modalin. Kalau kemarin lebih enak lagi dia sorenya dibikinin ayam bakar juga ya, dipesenin. Makan-makan. Itu yang beda. Jadi supaya menghalau tindak kriminalitas yang akan dilakukan oleh manusia barbar SMK, ya gitu kita. Ya udah kita seru-seruan aja di dalam sekolah, di konsep yang bagus, jadi kelulusannya menarik. Kalau kamu nanti pengen lihat galerinya ke website SMK aja, di situ nanti ada menu pilihannya, kamu klik aja udah muncul foto semua. Kayak gitu. Next, Kak Yordan. Ini pemilihan, ini ketua OSIS 2018-19 dulu barengnya Kak Sofian yang ini. Nah Kak Sofian wakilnya, ini Kak Chandra ketuanya. Tuh Kak Arofan Alamsyah dulu orangnya tuh pakai jaket merah di belakang. Tuh Kak Arofan tuh Kalam itu waktu itu sempat ikut juga debut pemilihan ketua OSIS. Next. Oh masih pakai kertas ya, kemarin udah kayak laptop. Next. Ini LDKS di Cigentis. Iya 2018. Orangnya nggak pada jelas nih, tapi ya orangnya ini semua dah. Ya ini semua orangnya. Orangnya ini semua, ada lagi di luar masih banyak. Ya ini OSIS, emang kita juga nggak maksimal 30 udah banyak banget. Kalau lebih dari itu nggak, kurang kondusif, banyak yang nggak aktif nanti. Begitu. Ini alhamdulillah waktu itu bisa keluar. Tadinya mau di Kapolaga, tapi kebetulan biayanya, karena waktu itu gratis bayar ya. Bayar 50 ya buat tiket masuk. Ya, itu lumayan kalau kita keluar kegiatannya. Ya di next ke Yordan. Nah Kanden, ini hari santri, lu masih pada ingat ya? Hari santri, kayak gitu. Biar kalau orangnya yang jadi pemimpin udah nyantai, udah enak, itu aja terus pemimpinnya, apa nggak mau diganti, susah. Ini hari santri kita, kalau hari santri memang cuma apel aja, nggak ada kegiatan. Belum ada kegiatan rencana. Mungkin tahun besok atau kapan bisa dicanangkan gitu ya. Apa? Bikin pesantren. Oh siap. Ya next, lanjut. Ini, ya ini sebenarnya video bisa di play. Bisa nggak? Diklik coba Yordan, pakai mouse. Nah, lah abis kiri. Ininya. Nah oke. Ini waktu serah terima jabatan OSIS. Tuh, siapa coba itu? Tahu ingat.
Ya, sebenarnya banyak video-video kayak gini ya, menarik. Orangnya orang sini semua ada. Asli itu ya, nggak pakai kacamata. Gue sih sampai luling gitu. Ya, sekitar banyak sebenarnya kegiatan lebih banyak hari ini. Cuma tadi gak sempet lagi saya ngeditnya. Kebanyakan galerinya. Nanti kalau kamu pengen tahu, lihat aja di SMK. Di website SMK itu ada semua. Kayak gitu. Lanjut. Ada yang ditanyakan? Ada terkait OSIS? Ya gampang. Pokoknya nanti OSIS mah tanyain aja sama teman-teman yang berkecimpung enak atau enggaknya. Ya mudah-mudahan sih OSIS di sini beda, nyaman gitu ya. Ya karena saya juga pengalaman dulu waktu jadi OSIS nggak pernah dimodalin buat makan dari sekolah, kerja ikhlas siang malam. Ya makanya di sini jangan sampai dah gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan ya pada betah dan bisa mendorong karena mau nggak mau sekolah pengen bagus ya OSISnya disejahterakan dulu kayak gitu. Walaupun memang kita masih serba keterbatasan ya mau bikin apa-apa juga. Mungkin kayak Yordan kadang-kadang kalau punya permintaan, Kang beli snack cable berapa dan 4,5 juta. Buset, ini kita ngapain beli kabel 4,5 juta? Ya aneh-aneh memang permintaannya. Nggak ada Kak Sofiaan gitu. Beli kamera lagi Kang, gampang juga emang kalau ngomong gitu. Coba kita ngajuinnya berat juga. Ya gitu. Ya insya Allah nanti seiring berjalannya waktu kalau udah normal bisa ikut. Harusnya sedikit lagi karya udah kita lengserkan nih. Udah jadwalnya 2 bulan ke depan, sebulan sampai 2 bulan ke depan. Tapi kayaknya masih ngelanjut sampai September, Desember atau Januari. Karena kondisinya belum normal. Kamu juga belum masuk nanti bingung mau milih siapa. Belum ada yang sehati kalau ya, aspirasi kamu itu biasanya kan yang paling dapat banyak kan yang bisikin di sampingnya. Kayak gitu. Ada yang tanyakan? Mungkin ini saudara Irfan ingin tanyakan? Cukup. Gitu. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini dong Pak Irfan tolong diajak ke bengkel, katanya belum ngeliat dia anak baru. Ini beda mukanya beda. Ya, diajak jalan-jalan. Biar tahu nanti kamu ke bengkel masuk ke farmasi kan nggak enak. Kita ngapain ini ngaduk obat? Mungkin salah satu lintas minat Pak Irfan. Ya kayak gitu. Nggak ada yang tanyakan ini. Ya mungkin itu cukup saja karena ini materi terakhir harusnya. Materi terakhir buat menambah kamu ya minimal kenalan sama kaproknya. Jadi kamu kalau punya urusan pasti urusannya sama program, nilai. Apalagi kalau ada anak yang bandel pasti tim baku hantamnya ya Pak Irfan. Jangan cari-cari masalah dah pokoknya. Anak basis soalnya ini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.